gue suruh mundur. Pokoknya ketemu ustadz dan di ustadz itu gue nanya. Gue ingat banget pertanyaan gue di ustadz itu. Tat, Yesus itu di Islam apa sih? Hanya gitu? Iya, gue langsung nanya. Yesus itu buat Yesus itu dalam Islam dianggap apa sih? Ustadz itu ngomong dan bijaksana sekali ngomongnya. Masya Allah. Dia ngomong begini. Iman seorang Islam tidak lengkap kalau tidak percaya mengimani Nabi Isa alaihissalam, di belakang itu Yesus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa Naba TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Balik lagi bersama saya dan Fatih, tentunya di channel YouTube Naba TV, TV-nya para mu'alaf. Pada kesempatan hari ini, Masya Allah, Alhamdulillah, saya dikasih kemudahan oleh Allah untuk mengunjungi, Masya Allah, sahabat saya, abang saya, yang qadar Allah juga mantan mu'alaf juga, Masya Allah. Beliau adalah Bang Glenn, Masya Allah. Assalamualaikum Bang Glenn. Waalaikumsalam Sehat, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah, ini udah lama kita nggak jumpa nih. Iya, dua windu kayaknya. Hah? Dua windu. Iya. Subhanallah. Dua windu berapa berarti? Ya, dua windu ya, sewindu sudah. Lagu siapa tuh? Jadi Bang Glenn ini sama saya memang kedekatan sudah dekat lah gitu, seperti sahabat sendiri, bahkan keluarga lebih dari itu. Dan Bang Glenn informasi buat teman-teman pemirsa Naba TV yang kalau ada urusan apa-apa, karena qadarullah Bang Glenn ini adalah seorang hukum ya Bang Glenn, pengacara, ya? Ya, pengacara, ya. jadi bisa juga untuk menghubungi Bang Glenn kalau ada kasus apa-apa. Terlebih lagi kasus agama, bener nggak? Ya kalau ada, ya untuk mualaf-mualaf yang kena persekusi gitu kan, yang disekap keluarganya, kan banyak kejadian seperti itu, yang diintimidasi keluarga, ya feel free itu kontak hubungin saya. Masya gitu. Allah. Ya. Free Bang? Free. Kontak, Masya Allah. Jadi kalau ada mualaf-mualaf nih, Alhamdulillah juga nih, nanti kita bisa kerjasama juga nih. Bisa. Insya Allah bisa. Alhamdulillah. Nah Bang Glenn, mungkin lebih detailnya Bang Glenn bisa nggak perkenalkan diri untuk pemirsa Naba TV nih, backgroundnya Bang Glenn, kemudian Backgroundnya krem kayaknya. ya ini background rumah kan? Krem, bukan kuning apa? Background antum. Oh. Subhanallah. Bukan background ini. Background dari mana nih? Dari TK kelamaan. Jangan TK aja. Ya dari balik aja, dari balik sampai ya dari balik lah. Dari balik umur 18 ya. Sebelah balik berapa gua? Enggak, tapi kecil di aktif maksudnya. Oh, gua sampai SMA di gereja masih. Aktif gua di gereja. Gimana? Di Bandung. Gua di GBKP dulu, Gereja Batakaro Protestan kebetulan. Kan gua Batakaro. Oh, Batakaro. Iya. Wah, kita sama Batak nih kan? Sama, beda ya, sama Batak sebenarnya. Gereja Batakaro, satu Toba, satu Karo kan. Karo apa? Enggak, maksudnya Karo gue. ya, oke. Baik, Batakaro, tapi ada Batakaro emang sih. Iya, Oke. iya. Di kecil di Bandung di gereja terus kemudian. Di gereja, terus pindah ke Sempa. Jadi kalau background gue ya dari TK sampai SMA tuh gue di Katolik. Ya, terus kuliah gue sempat di Advent. Terus pindah gue kuliah, terus gereja gue sempat di GBI, sempat di Tiberias, pindah-pindah lah. Jadi mungkin ya semua denom-denom yang besar di Indonesia pernah gue cobain lah gitu. Oke. Itu bisa pindah-pindah gitu maksudnya gimana? Ceritanya apa yang mendasari, Bang? Ya namanya mencari jati diri kan, gimana sih? Boleh emang dalam pencarian kayak gitu. Ya dibilang boleh, ya nggak ada yang larang. Tapi ya secara nggak tertulis memang dibilang nggak boleh. Karena ya apalagi kan sekarang ya zaman gue ngerasa kalau gereja-gereja ini juga berebut jemaat gitu loh. Oke. Ya, Semua selalu promosi ya di gereja di gue bagus loh, gini kelebihannya ini. Akhirnya gue sempat merasa ya ini gereja mah bisnis sih gitu loh. Iya. Tapi pada saat itu yang lama di apa tuh, Advent, Kristen atau Katolik? Gue di Advent sih nggak lama, tapi gue bukan masuk Advent ya. Gue sempat di Advent, sekolah kuliah di Advent yang di Bandung, di Unai. Oke. Sempat gue ke sana ya. Secara garis besar gue tahu akhirnya Advent tuh begini, Katolik tuh begini, karena gue ya walaupun gue nggak masuk ke ajaran mereka, tapi kan gue bergaul hari-hari sama mereka. Jadi ya sedang tahu lah. Ya kalau gue ngerasa di Advent ya, Advent sama Islam ajarannya nggak jauh beda. Iya. Nggak jauh beda. Yang nggak jauh bedanya di mana gitu? Di halalnya hampir sama. Oh, ada halal haramnya juga? Iya, di Advent kan nggak boleh kita minum, makan babi nggak boleh. Nggak boleh. Makan ikan yang nggak ada sisik nggak boleh. Tapi kan orang Batak makan begini. Kebanyakan kalau teman saya Advent Batak nggak makan. Nggak makan? Enggak.
Walaupun ada sih namanya yang kaum kontemporer kita bilang ya, yang ortodok masih makan. Tapi kebanyakan enggak. Oke. Saya pikir ya karena mereka lebih ke arah perjanjian lama ya ajarannya, jadi masih sabat, masih hari Sabtu, dan sabatnya seperti apa gua hafal banget. Kita nggak boleh, jangan kan buat kerja, kita nyetrika aja nggak boleh. Nyetrika nggak boleh? Nggak boleh. Jadi waktu itu waktu di asrama gua ngakalinnya begitu. Karena kita nggak boleh kerja buat diri sendiri, akhirnya gua nyetrikain baju temen gua nyetrikain baju gua. Karena kita kan boleh kerja buat orang lain. Oh, oke. Ya, politik tetap ya, kan namanya ya kalah-kalah lah. Oh, secara ya kita kan nggak boleh kerja untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain boleh. Buktinya Rumah Sakit Advent sahabat buka kok, kan untuk melayani kan. Dari Advent terus pindah lagi nggak Pak ke GBI ya gimana? Ya gue ke GBI, tapi GBI kan karena ya kita ikut-ikut aja lah gereja, tapi GBI seperti apa kan. Mungkin karena dulu zaman gue masih ABG, ya bilang masih baru kuliah kan ya. Ya kita kan namanya pengen tahu lah ya. Bukan pengen tahu, kita kan pengen nyari kok ini kalau gereja dulu kan GBKB kan dia Lutheran ya, jadi Lutheran tuh agak, gue bilang pakemnya tuh jelas, kita gereja cuma diem, nyanyi, tepuk tangan, gak ada aneh-aneh. Tapi kan kalau udah masuk GBI kan udah lebih hura-hura ya kan, kita bisa joget-joget apa segala macem. Jadi ya gue ngerasa sedikit beda nih sama gereja gue yang dulu. Gue ngerasa nyaman ya kan, terus gue ngerasa juga mereka itu kedekatannya sama jemaat tuh beda sama yang dulu gitu. Kalau GBI gue lihat sih nggak terlalu memilih mana sih jemaat yang berduit atau enggak gitu. Gue pikir ke arah sana mau ngeliat. Tapi dalam pindahnya Bang Glenn ini yakin gak sih sebenarnya sama Tuhannya yang Bang Glenn? Ya dulu karena doktrin gue begitu gue yakin. Iya bahwa Yesus itu adalah penyelamat. Saking yakinnya pernah nyampein ke orang atau gitu? Enggak. Itu di sendiri aja gitu. Ya karena gue bilangnya ya itu agama ya gue gitu ya. Kalau itu gue percaya gitu ya udah, orang mau percaya enggak yang penting jangan ganggu gue gitu. Karena gue gitu dari dulu gitu ya, orangnya gue gitu emang. Gue nggak pernah mau nyampurin urusan orang. Soalnya orang itu minta bantuan kan gitu. Orang itu minta bantuan, orang itu minta petuah, walaupun gue nasihat, walaupun gue orangnya belaksak juga ya tetap gue nasihatin lah. Ya kan ada ayatnya. Jangan ikuti perbuatan orang fasik, tapi dengarlah perkataannya. Itu ayat dari? Lupa gue ayat Bible tahun tapi ayat Bible itu. Ini perjanjian baru. Perjanjian baru. Tapi gimana ya? Berarti bisa dibilang aktivis dalam hal kegiatan gitu, bener nggak? Kalau dibilang aktivis, gue aktif di gereja yang benar-benar aktif sampai kegiatan-kegiatannya sampai batas kuliah. Jadi begitu karena gue kuliah udah keluar dari komunitas gue yang di Bandung, ya kan. Jadi ya gue ketemu komunitas baru, ketemu gereja baru ya udah. Jadi gue jadi jemaat biasa aja. Karena gue pikir gue kan gini. Yang gue agak jeleknya dari gereja-gereja yang Lutheran itu yang udah punya per distrik apa gitu bilangnya, per daerah-daerah, mereka itu agak menganaktirikan orang baru. Jadi kalau misalnya gue dari Bandung gue pindah ke Jakarta masuk ke gereja yang sama juga, begitu gue tahu orang baru mau aktif agak susah untuk berinteraksinya. Senioritas enggak? Dibilang senioritas bukan, ya karena mereka kan sudah kayaknya agak menutup diri dengan orang luar. Gitu. Itu padahal sama agak gitu. Iya. Karena kan memang ya kita nggak tahu lah kan namanya orang dia punya sifat beda-beda lah. Cuman yang gue rasain begitu. Akhirnya gue memilih untuk jadi orang biasa aja. Gak mau lagi aktif, gak mau apa aja. Karena juga ya gue bisa bilang kehidupan gue waktu kuliah udah mulai belangsak aja gitu kan. Udah nggak ada arah gitu ya. Udah nggak ada air banyak anak. Ya wajar lah umur lagi nyari jati diri apa kan. Ya akhirnya gue karena nyari jati diri kelamaan, gue tinggal Jati Asih gitu. Bekasi. Iya. Ya subhanallah. Masya Allah. Oke, Bang Glenn. Maksud saya gini. Nanyanya mungkin saya belah dua nih. Belah tiga nggak apa-apa. Belah dua dalam arti saya pengen tanya dulu. Apa yang membuat Bang Glenn ragu terhadap yang dianut pada saat itu? Ada nggak keraguan sehingga mau meninggalkan gitu? Gue sebenarnya ragu dulu. Gue lu nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Pokoknya kalau gue ngomong saya kayak lagi di sidang gue jangan. Iya. Ya siap yang mulia kan gitu. Siap mulia. Jadi dejavu gue kan. Siap mulia itu siapa ya? Udah jangan dibahas. Jangan bahas yang kesana. Ngeri. Apa tadi? Yang buat ragu, yang kayak mau meninggalkan gitu. Itu awalnya dulu, sebelum... Yang pertama kali bikin bener-bener gue ragu, karena dulu kan gue udah bilang, gue ceritakan background gue dari sini ke sini. Nah,
tiap gereja, tiap denominasi gue bilang ya, tiap denom ini kok memiliki pemahaman yang beda. Jadi si aliran ini pemahamannya seperti ini, aliran ini pemahamannya seperti ini, aliran lain begini, ya kan? Jadi tiap itu walaupun nggak signifikan, tapi ada yang benar-benar dia esensinya tuh berbeda, gitu. Esensinya. Jadi ya contohnya aja masalah band lah. Kita itu kan sebenarnya sama-sama memuji, sama-sama kita memuji, ya kan, Kidung Agung pujian kan itu kan biasanya kan sama-sama nyanyi juga. Kok satu boleh pakai hura-hura, satu nggak boleh. Padahal dua-duanya itu nggak ada aturannya gitu loh. Oh, nggak tertulis, nggak ada dalilnya apa? Ya hanya untuk memuji ada, cuman kan dengan apanya, dengan dawai, dengan apa kan ada, dengan dawai kan gitu. Dulu ada dengan seruling kayak Daud kan ada, dengan harpa kalau nggak salah. Ya kan Daud dengan harpa kan. Ya, di situ boleh, kenapa di sini nggak boleh? Apa bedanya sih sama-sama alat musik kok? Terus yang satu lebih arah ke gue bilang satu, pokoknya ya kalau begini ya begini gitu. Aturannya kita nggak bisa bebas menanyakan sesuatu itu susah. Tapi kalau yang di satu sisi terbuka lebar, silakan bertanya. Akhirnya ya, tapi gue bingung, gue nanya hari ini pertanyaan yang sama, jawabannya ini. Gue besok nanya pertanyaan yang sama, jawabannya beda lagi. Beda lagi? Iya. Oh. Itu pertanyaan dalam hal apa tuh, ketuhanan atau apa? Dalam hal keselamatan sebenarnya. Keselamatan. Iya. Gue pertanyaan gue, kalau emang gue dari selamatin ya gue bunuh orang selamat dong. Ngapain gue tahu mesti ke gereja? Akhirnya begitu. Oh iya, benar juga ya. Iya, akhirnya gue begitu dulu mikirnya. Toh gue udah pasti selamat ini, yang penting gue percaya dia Tuhan. Ya udah gue ngapain ke gereja? Ya dong. Iya. Mau ngapain ke gereja? Mendingan gue di rumah aja, gue mabuk-mabukan. Ya gitu, maksudnya ya jahiliyahnya gimana lah. Oh, oke. Bayangin aja dulu gue malam minggu biasa anak muda mabuk sampai jam 5, jam 6, jam 7 masuk gereja. Nggak usah mandi dulu. Nggak usah mandi. Mata merah ya kan, mulut bau naga. Ke gereja? Oh iya, ke gereja. Dan diampunin, diselamatin ini. Ya nanti ya kan yang penting kita udah diselamatin. Jadi ya gue peduli siapa, peduli lah mau ya, pokoknya mau ngapain, yang penting gue nggak ngerugiin orang ya udah gue lakuin gitu. Ya akhirnya hidup gue belangsak aja udah, karena gue pikir ya udah gue selamat ini. Tapi pendeta tanggapannya apa pas ketika ditanya? Ya, jadi kalau gue, pendeta pernah gue dipanggil nyokap gue pendeta ke rumah, gara-gara gue begitu. Ya gue cuma nanya begini dulu. Jadi kalau emang udah selamat terus gue gini aja nggak boleh, berarti itu keselamatan bohong dong. Bukan begitu katanya, kita harus ikutin perkataan-perkataannya. Oke. Ya sekarang perkataannya apa yang diikutin? Yesus bikin anggur kok gue gituin. Bikin anggur? Ya dari air, yang di waktu di Kanaan. Oh iya, benar-benar. Iya. Ya waktu kekurangan apa kan bunda ibunya bilang, wanita, kan kasar juga sama ibunya begitu, apa? Ini belum waktuku katanya. Terus dia bikin anggur. Anggur itu membaukan nggak? Wine itu kayaknya disebut kan? Enggak, anggur itu membaukan. Karena memang di perjanjian lama tuh, di perjanjian lama memang anggur itu untuk membaukan ada. Kayak Nabi Nuh yang mabuk sampai telanjang. Minum anggur itu. Bukan minum whisky katanya, bukan minum Jack D, kan minum anggur. Iya, terus. Iya. Jadi ya berarti kan berarti kan mabuk boleh dong dia aja bikin anggur kan. Diam udah. Bukan begitu ya, terus kenapa dia bikin anggur? Ya itu kan karena udah ngeyel lah. Ya udah, akhirnya dua pendeta yang datang ke rumah tuh akhirnya dia udah nyerah. Maksudnya ya udah malas ngomong gitu loh. Abang dianggap apa sama mereka? Dianggap kenakalan remaja saja. Oh, kenakalan iya, remaja, cuman akhirnya dia bilang itu masih zamannya nakal, ya udah biarin. Yang penting dia nggak narkoba, nggak pikir kriminal. Akhirnya begitu. Dia nggak tahu aja gitu, nggak apa? Ya nggak pernah narkoba. Nggak pernah nyentuh begituan. Masya Allah. Karena itu kimia. Kecuali buatan Tuhan langsung ya. Oh, kayak dari pohon-pohonan gitu ya. Nggak perlu disebut lah. Oke. Panjang itu nanti. Karena semua ciptaan Tuhan itu baik untuk manusia. Baik ya. Tapi belum tentu benar. Belum tentu benar. Baik. Nah, Bang Glenn, akhirnya... Tapi itu jadi obat loh sekarang. Benar. Iya. Berarti kan emang ada gunanya, walaupun porsinya jelas, dosisnya jelas. Bahkan di dalam babi pun ada obat kan gitu. Pernah ada penelitian bahwa ada sih yang sebenarnya bukan di babi itu ada obat, tapi DNA babi yang paling mirip dengan manusia. Iya, akhirnya cocok buat implan-implan tuh dari babi. Itu kan sempat jadi perdebatan juga kan. Oke. Ya, Masya Allah lah. Nah, akhirnya yang gini, tapi kan sebelum masuk Islam nih, saya pengen tanya dulu. Apa waktu itu mungkin gambarannya Islam itu menurut
Paham sendiri. Dulu kita diajarin Islam itu agama keras. Dari kecil? Dari kecil. Itu doktrin begitu memang. Di sekolah minggu itu kita dilihat. Jadi sekolah minggu itu selalu mendoktrin kami itu bahwa Kristen itu adalah korban bulian dari Islam. Persekusi orang Islam. Kristen itu kita bilang dijajah, dikucilkan, susah ngapa-ngapain. Makanya mereka selalu bilang coba lihat di pemerintahan ada orang Kristen kan begitu. Sekarang kan udah mulai enggak kan. Dulu kan begitu. Dulu kan benar. Sama sekali nggak ada kalau nggak salah. Paling 1-2 orang lah yang bisa dihitung. Itu doktrinnya. Jadi mereka selalu bilang Kristen itu seperti telur dadar katanya. Gimana tuh? Makin dikocok makin ngembang. Itu ajaran dulu ya. Makanya kita nanya anak-anak ya, anak SD, SMP kan percaya iya ya. Mohon masa bahaya besar ya udah. Terus sampai udah dewasa masih gitu pandangannya apa beda lagi? Nah kan karena gini karena kan dulu kecilnya pergaulan gue tertutup, bukan gaul sama orang Katolik, sama ya teman-teman gue banyak kan orang Muslim, orang non Muslim lah. Lingkungan gereja, lingkungan sekolah kan banyak non Muslim. Paling gue gaul sama tetangga yang Muslim kan selewat doang, nggak intens ya. Jadi karena saya berkomunikasi dengan orang yang didoktrin yang sama, berarti kita udah percaya itu betul. Gitu. Sampai gue di kuliah gue baru keluar ke pergaulan bebas lah, maksudnya bebas jadi gue bisa gaul sama siapa aja, nggak terkungkung oleh komunitas tertentu. Ya komunitas tertentu itu nggak terkungkung. Akhirnya gue baru lihat, ternyata nggak segitu ya, maksudnya mereka nggak antipati sama Kristen gitu. Terus ternyata orang Islam kok welcome aja, walaupun dia tahu background gue segala macam, masih welcome aja. Ya akhirnya mulai terkikis. Pemahaman itu mulai terkikis. Terus, gue ingat banget waktu kejadian 2002 itu bom Bali. Bom Bali. Itu bener-bener digosok habis itu di gereja itu dulu zamanku. Secara langsung itu. Di 2002 itu gue baru lulus SMA, jadi gue masih di Advent, itu digosok habis itu. Lihat kan emang itu ajaran mereka keras, jihad. Jadi paham kami dulu itu jihad itu emang harus bunuh orang gitu loh. Dan itu dibolehkan di Islam dulu itu karena satu kan kami nggak tahu apa-apa, kedua juga kami dibilang guru kami begitu yang kami anggap lebih pintar, ya udah kami iya aja. Tapi kesini, apalagi waktu gue udah mulai ribut sama bini gue yang dulu, gue udah merantau ke daerah yang mayoritasnya muslim. Di daerah Sulawesi kan, di Makassar. Gue mulai diajar-ajaran sedikit-sedikit gue bergaul, jadi pure gue waktu di Makassar itu gaul sama orang muslim semua. Mayoritas. Karena di Makassar itu mungkin gue susah nyari baru Batak itu. Oh iya lah. Susah gue nyari, maksudnya kan tetap dong kalau namanya kita merantau kita harus cari komunitas kita dong. Betul. Itu yang diajar orang tua kita ya. Ya kan, cari orang yang sefrekuensi. Bukan sefrekuensi, maksudnya karena di mereka selalu ngajarin ya kalau lo orang dimanapun ketemu orang Batak kan saudara lu gitu loh. Jadi ya gue nyari dong. Ternyata gue nyari biasa kalau nyari Batak paling gampang di Lapo kan. Gue nyari Lapo nggak ketemu ya sempet akhirnya ada memang, tapi udah berjalan lama. Ya udah akhirnya bergaul sama orang sana dan welcome. Dan mereka itu ngajarinnya ya pelan-pelan. Ngajarinnya pelan-pelan. Nggak langsung kayak mau ngajak gitu, nggak langsung, nggak ngajak, nggak maksa, nggak. Malah ya. Diterangin Islam ini begitu Glenn, Islam ini begini Glenn. Sebenarnya sih backgroundnya sebelum gua ke Makassar, gua waktu di Jakarta juga jadi ada satu kejadian nih, walaupun percaya nggak percaya ya. Jadi waktu itu gua masih main proyek, gua itu diguna-guna orang katanya. Jadi gua itu sama sekali nggak bisa nggak bisa mikir. Terus ini gua nggak bisa nutup nih, lidah gua keluar terus. Ini terus. Gue dibawalah ke Cirebon, ketemu Ustadz. Itu masih Kristen? Masih Kristen. Di Rukiah? Tahu gimana? Ya gue nggak tahu dibilang di Rukiah atau enggak, pokoknya gue dimasukin ke musola. Jadi itu Ustadz itu punya pesantren, dia punya musola sendiri, punya ruang itu sendiri, gue dibawa masuk. Udah gitu gue dibaca. Waktu itu gue masih awam banget lah, sama sekali awam. Dia baca apa aja gue gak kata paham pisan, mau ngomong apa kayak gue gak peduli lah, yang penting gue sembuh, gue pikirkan. Terus
gue bener-bener ya itu percaya nggak percaya gue lihat yang guna-guna siapa gue dikasih lihat. Iya, walaupun itu mungkin nggak halu gue atau apa ya, akhirnya dari gue sembuh memang di situ. Jadi gue itu penyakit gue aneh, gue pokoknya setiap gue mau keluar rumah gue demam, sakit, lemas banget. Tapi begitu gue nggak kemana-mana gue sembuh. Begitu gue di dalam kamar aja gue sembuh, tenang, santai, main game apa bebas. Begitu gue rencana mau kerja nih langsung sakit drop. Penyakit apa yang bisa milih-milih waktu coba? Percaya nggak percaya ya? Iya. Penyakit apa yang bisa milih-milih waktu? Dia tahu gue mau keluar gitu loh. Itu aja gue maksain, gue dipaksa orang, gue ke Cirebon, lo nyetir, akhirnya gue nyetir sendiri. Itu yang dikata orang di sebelah gue itu, gue nyetir udah 160, gue bilang masih 60, masih 60 ini, masih pelan, tapi sepeda udah tinggi. Gue suruh mundur, pokoknya ketemu Ustadz, dan di Ustadz itu gue nanya, gue ingat banget pertanyaan gue di Ustadz itu. Tat, Yesus itu di Islam apa sih? Hanya gitu? Iya, gue langsung nanya, Yesus itu buat Yesus itu dalam Islam dianggap apa sih? Ustadz itu ngomong dan bijaksana sekali ngomong. Dia ngomong begini, iman seorang Islam tidak lengkap kalau tidak percaya mengimani Nabi Isa alaihissalam, dia bilang itu Yesus. Bedek langsung di situ. Akhirnya gue cari tahu di situ, udah boleh gue baca Isa itu apa sih? Dari kalimat itu jadi literasi. Jadi literasi itu lah dasar kalimat awalnya, gue akhirnya belajar. Masya Allah. Gue belajar. Sampai belajar. Akhirnya itu ke tahun 2015 itu. Lama ya? Kan antum syahadat tahun 2020. 2021. Itu kemana aja itu, maksudnya berapa tahun itu selang waktunya bisa mau syahadatnya tahun segitu? Jadi sempat gue di Sulawesi mau, jadi waktu itu gue belajar kan, maksudnya gue juga belajar bukan karena gue bukan baca. Gue orangnya tuh suka baca sebenarnya. Gue orangnya tuh nanya. Gue misalnya pertanyaan gue tanya, punya pertanyaan gue tanya, gue selalu begitu. Akhirnya banyak orang gue tanya-tanya nih, orang ini nanya-nanya. Jadi dulu gue itu di Makassar hidup di satu daerah yang punya masjid besar, yang dia di aliran tertentu gitu. Gue lupa nama alirannya, tapi dia itu memang Islami. Cuman waktu itu dia welcome banget, baik segala macam apa. Cuman yang bikin gue satu akhirnya itu kok mundur nggak jadi syahadat di situ. Ngerasa nggak beres ada yang gini gue mikir kok ini orang. Jadi apa dulu gue nggak tahu, zaman jadi habis sholat isya nih, ngumpul semua di masjid, dia kayak berzikir tapi joget-joget pakai kendang apa gitu. Itu yang sempat viral itu mungkin ya? Dulu ya. Tahun dulu itu. Tahun dulu. Gue pikir kalau gue kayak gini bedanya sama Kristen apa gue gitu. Kristen juga. Iya. Nah, bener kan nih? Setahu gue nggak gini kan, setahu gue kan khusyuk apa kan dulu. Gue udah mikirnya ke situ karena ya gue sering karena gue bergaul sama orang Muslim di Makassar itu, kalau gue jalan kemana-mana kan setiap waktu sholat nih Pak, ini untungnya nih orang 5 waktunya nggak pernah berhenti. Jadi gue kalau kemana-mana dia sholat, gue diam di luar. Gue cuma ngeliatin di luar, gue ngerokok ya kan, makan bakso gitu di luar masjid. Terus gue lihat ini kok teratur semua ya, adem gitu kan. Tapi ya di situ gue masih sedikit nggak elah ini mah setan gitu kan. Nggak, maksud gue ya karena gue merasakan gue yang bener dong. Waktu itu kan gue merasa begitu kan. Jadi sempat gue tanya sama Ustadz itu, sempat gue ada pergumulan, bahasa Kristen banget ya, pergumulan ya, apa namanya, gejolak hati. Ya gue sempat gejolak ya gitu, akhirnya gue balik lagi ke Kristen, walaupun gue nggak pernah gereja lagi. Gue udah nggak pernah gereja lagi semenjak itu. Cuman di hati gue masih pikir ya berarti ini cuma cobaan gitu kan. Cobaan ujian ya. Mau bersabar ya, ujian kan, gitu. Nah, terus ya sampainya jadi gue di Makassar 2 tahun, di Kendari setahun. Di Kendari juga gue masih bergaul sama Islam KTP banyak di Kendari kan waktu gue gaul, jadi dia ya Islam sholat nggak pernah. Nah tapi sempet tuh lucunya, jadi waktu gue kerja di Kendari di tambang, gue waktu itu alhamdulillah gue dipercaya orang jadi bagian HRD sana kan. Bagian HRD sana. Jadi di satu tambang itu ada satu masjid musola dalam. Jadi kalau tambang itu kan banyak banyak pekerja, ada satu musola. Kan kalau mau ke masjid jauh nih. Nah, di situ gue nggak tahu apa yang merasuki gue waktu itu, karena gue masih Kristen di situ kan.
ada yang masih jadi itu satu ada kepala Brimob, ya kepala Brimob di situ dia kepala satpamnya lah, security-nya kan Brimob di tambang itu. Dia nggak tahu agama gua apa. Nah, dia ngomong, Bang Glenn, kenapa bos gua gitu? Ini mau sholat kan mau jalan lagi. Selama ini kan nggak jalan. Beliin buku Iqra dong. Dia nggak tahu agama gua apa. Sumpah dia nggak tahu agama gua apa. Cuman karena dia lihat gua gaul sama itu, mungkin dia anggap sama lah. Apalagi lu masih ada dulu. Gua berewokan mulu, memang dari SMA gua udah berewokan. Sunnah berarti mungkin. Iya, dari SMA gua udah berewokan. Nah, terus dia mungkin nganggap gitu kali ya. Iya, sunnah. Dia nganggap gua ya udah nih. Ya udah butuh berapa? Gua juga nggak tahu buku Iqra itu apaan, gua nggak tahu. Ya Allah, gua itu waktu itu buku Iqra nggak tahu. Gua nanya dong ke pegawai gua. Itu buku Iqra apaan sih? Oh, buku belajar ngaji, dia bilang. Oh, butuh berapa? Ya kan, oh ya udah, itu tadi satpam minta, gue bilang, security minta berapa? Minta 20. Emang berapa harganya? Paling 5.000 bang katanya. Ya kan orang yang penjilid satu gitu kan murah kan. Ya udah, ntar kalau gue kota gue beliin ya, dan gue keluar nih kan, biasa beli logistik kan keluar kota, ke kota lah, ke kota terdekat. Gue keluar, pulangnya gue nggak sadar, gue mampir ke toko fotokopi kan biasa jual Iqra kan. Ada. Bang, ada buku Iqra nggak? Jilid berapa? Kata dia, pokoknya logatnya nggak gitu ya, pokoknya jilid sana, jilid berapa? Lah jilid apa? Emang ada berjilid-jilid bang? Gue bilang gitu. Kagak banyak. Ya udah yang langsung lengkap aja. Oh yang tebal segini, yang jilid, ya, sampai jilid berapa gue nggak tahu dulu dah. Sampai jilid ya. Dia beli berapa? Beli 10, 15 nih duit gue, 15 dah cukup. Ya udah, gue beli 15. Gue kasih. Gue kasih Iqra ke satpamnya, dia bilang makasih bang ya. Alhamdulillah, makasih. Ayo bang, kapan sholat kata dia. Kapan bareng kita sholat jamaah kata dia. Gue cuma ngomong, bang saya Kristen, gue gituin. To the point. Iya. Dia juga nggak bisa ngomong apa-apa karena dia minta buku itu ke gue beliin. Gue ingat banget, gue beliin tuh barang 10 apa. 10 atau 15 lupa gue, pokoknya antara segitu lah, gue beli banyak gitu. Dan alhamdulillah setelah buku itu ada, itu musola itu udah hampir 2 tahun gak ada yang pakai. Jadi bener-bener apa ya, bener-bener ya udah terbengkalai lah. Semenjak pas ada buku itu ramai? Enggak, pas begitu, ini kepala Brimob baru datang nih, gantian kan, sip-sipannya ganti, di musola dibersihin sama sekali, dilihat nggak ada apa-apa kan. Mungkin ya kalau dia nggak karena dia nggak mikir apa, dia minta Iqra murah katanya kan, mungkin mau ngajar anak-anak buahnya segala macam. Ya habis gua beli buku Iqra tuh alhamdulillah besoknya tuh ada azan di situ. Ada azan. Selama ini nggak pernah. Karena gua di dalam tambang itu ya gini loh. Itu tambang terisolasi. Iya pasti kalau gua ke kota terdekat aja, ke desa terdekat aja kalau naik mobil tuh setengah jam. Kalau jalan kaki, nauzubillah kan jauhnya. Itu nggak pernah dengar suara azan. Gua di situ gua akhirnya azan ya udah. Dan gua waktu itu nggak mikir apa, ya udah azan ya udah lah. Itu nggak mikir hidayah itu? Enggak, itu hak mereka. Ya kan gua bilang gitu ya kalau Islam ya silakan beribadah. Gua beribadah sendiri kan gitu. Nah di situ gua akhirnya banyak nanya juga ya kan, ini Iqra apa? Gua ambil satu memang gua baca. Oh ya udah, tapi gua hurufnya kan karena kan kalau Iqra kan ada A kan, alif, ba, kan ada kan. Ada iya. Ribet gua. Ribet gua belajar baca lagi sih. Ya udah. Dan memang dari sejak masalah itu yang gua kasih Iqra itu sampai gua ada di tambang ada masalah itu nggak lama. Paling 3 mingguan gua langsung bermasalah itu tambang. Ya dari atasan lah bermasalah, akhirnya ya gua juga kena fitnah di situ. Terus yang kedua, jadi dulu gua sempet itu dikerjain orang waktu gua keluar dari tambang, gua dikerjain orang sama orang sana juga. Jadi dompet gua diambil, semua identitas gua diambil, handphone gua aja diambil, gua udah cuma megang duit 2.000 perak. 2.000 perak? Iya, nggak tahu mau kemana. Ya akhirnya yang bantu gua ya muslim juga. Masya Allah. Ya udah bang, tinggal sama gua dulu, walaupun tinggal di ruko kosong terbengkalai, tapi itu udah atap, ya udah bang tinggal di gua aja dulu. Ya udah gua tinggal sama dia, ya gua banyak diajarin juga segala macem. Ya di situ gue ngerti, oh ya berarti mereka nggak
nggak seperti yang gue ajarin ya kan di situ. Nah udah di situ lah gue mulai akhirnya belajar terus. Oke, ngebuka hati lah ya, ngebuka pikiran. Iya, gue kerja juga kan kenapa? Karena gue juga mungkin karena gue juga punya dasar yang apa ya, bukan bilang bagus ya, cuman kan soal kalau Bible ya istilahnya gue pernah baca berapa kali bolak-balik lah. Walaupun nggak hafal ya kan, nggak mungkin dihafalin tuh. Susah. Iya. Ya cuman maksudnya kalau orang ngomong ini, oh ya pernah gue baca ada gitu loh. Cuman gue lupa ayatnya mana gue lupa. Tapi kalau orang ngomong ini ada. Dan gue juga bisa nyebutin, ya kalau gue sih mungkin lo punya keadaan ini, gue bisa sebutin nih ada ayatnya ini nih, tapi gue nggak tahu ayat mana. Iya. Yang kayak tadi kayak gitu kan contohnya. Gue bisa nyebut nih, ini kata kita begini nih. Tanya ayat berapa? Embo. Ya kan gitu. Iya, tapi gue pernah, kalau dicari ada gitu loh. Jadi begitu gue belajar dan gue nanya ke siapa, gue akhirnya dulu itu gue bukan nanya ya, gue dikasih linknya. Pertama gue nonton tuh Dr. Zakir. Itu tahun itu waktu gue masih waktu itu gue masih di Makassar. Masih di Makassar itu jadi udah di Kendari. Di Makassar gue Dr. Zakir naik, balik ke Kendari karena ke Tambang gue hidupnya jaya lagi. Pulang dari situ dari Kendari gue balik lagi ke Jakarta kayak Bandung kan. Di Bandung karena gue tinggal nggak ada kerjaan segala macam, ya gue kerjanya nonton YouTube. Zakir naik. Terus gue nonton juga, ya kan gue nonton, gue baca ini siapa sih. Pertama gue ngamuk dengar kata-kata dia. Siapa tuh? Zakir naik. Gue dengar gue udah ngamuk dong. Oke. Ini kebohongan ini, karena kan gue baca Alkitab nggak begini. Bukan baca Alkitab, sorry. Karena kadang pendeta gue nggak begini. Kata pendeta nggak begini? Iya, bukan kata, kalau Bible emang bener dia bilang. Tapi kata Alkitab gue nggak begini, kata pendeta gue nggak begini. Gue pernah ngamuk, gue apa ya? Memberontak lah, orang keperes nih. Hujat ini Allah. Tapi gue penasaran. Jadi setiap dia keluar link baru, kan gue subscribe tuh. Gue subscribe ya. Lu subscribe itu? Ya gue subscribe. Rajin banget ya. Dulu gue banget gue yang subscribe itu Lentera Islam. Lentera Islam? Iya. Kan dia semua kan jadi naik dulu kan? Iya benar-benar. Iya, lampu Islam apa lampu Islam? Lampu ya? Lampu Islam. Iya, pokoknya lampu Islam. Lentera kan sinonim itu. Iya, gue subscribe. Subscribe. Kayak akhirnya nonton sampai YouTube itu? Iya. Ada link bahkan udah gitu gue padahal kalau gue berhujan ngapain gue subscribe sih? Iya. Ya dong. Nggak logika kan? Iya benar. Karena gue penasaran ini orang mau ngomong apa lagi sih, mau ngujat apa lagi sih gitu kan. Ya akhirnya gue subscribe, gue notifikasi dia muncul terus kan, baru ya. Ini gue nonton makin masuk akal nih, bener juga. Terus gue bisa ngapalin ayat segala macem. Dia bilang Islam itu lebih Kristen daripada orang Kristen. Kaget gue, kenapa? Terus dia bilang, ya karena Yesus sunat kami disunat. Yesus puasa kami puasa, dan dia bersujud kami bersujud. Bener, ya udah. Habis itu baru gue akhirnya percaya, dan abis kejadian itu kan gue diungsikan ke Bali nih. Ke Bali gue disuruh menyokap gue, suruh tinggal sama pendeta gue. Oh, di isolasi? Di isolasi, karena dulu gue punya sepupu di Bali itu pendeta. Jadi dia bilang udah si Glenn bukain usaha di sini, rame tempatnya segala macem. Benar, gue dibukain sama nyokap gue bukain kedai lah, gue bikin jualan nasi goreng apa. Hah? Rame kedainya? Kodoro enggak? Oh, Kodoro enggak? Kodoro enggak. Mungkin kalau rame lu bakal betah kali ya? Iya, Kodoro enggak rame. Sepi banget. Jadi gue jualan nasi goreng, ya kan namanya kan kayak gue bilang kan bule masuk, gue kan makan pasti dong. Gue jualan kentang goreng, sosis, sandwich segala macam lah yang makan makanan bule. Taunya mampir sono, supir-supir travel. Jadi gue yang laku tuh kopi doang, kopi teh berapa sih omsetnya kan? Wah ini gue makanannya nggak usah gue pindah. Gue pindah tempat di mana gue buka tempat baru itu di depan pesantren. Di depan pesantren, di dekat masjid. Disitulah gue mulai ikutan sholat. Tapi belum sadar? Belum. Gue syahadat sekali doang pas di Bandung kemarin itu, sekali doang gue syahadat memang. Tapi udah sholat gue. Udah sholat ya, karena ya gue nggak menemukan larangannya sholat orang belum syahadat. Ada kan larangannya? Nggak ada sih. Ya udah. Itu syahadat sendiri apa gimana sih? Nggak, gue pengen aja ikut. Pengen aja ikut. Oke, terus? Salah, pokoknya gue pernah kali sholat lucu, salah kostum.
salah kostum, waktu gue sholat di Bali itu salah kostum. pakai kan gue biasa di gereja dong, pakai apa aja boleh dong, yang penting tertutup. Gue pakai jeans, dekil, dimarahin. Bukan dimarahin sih, tegur. Besok pakai celana pendek aja kesini, saya pinjemin sarung katanya. Oh, sama DKM masjidnya apa marbotnya gitu? Iya. Enggak, sama bukan DKM. Jadi kan gue buka kedai kan pindah nih ke daerah Tabanan. Dulu kan gue buka Tanah Lot, gue pindah ke Tabanan nih. Dekat pesantren. Tabanan ini emang notabene 60% muslim lah di situ. Di Bali tapi muslim semua. Gue buka, ini kan jadi ruko kan berendengan biasanya nih. Ini gue buka, di sini dia buka toko olahraga. Nah ini gue udah deket lah segala macam, terus ngomong pas sholat subuh ketemu. Oh subuh bang? Bangun subuh tapi beneran? Bukan bangun subuh, belum tidur. Oke, berarti itu emang disengaja kan? Gue belum tidur itu karena kan gini, gue sendirian. Itu gue namanya sendirian, buka kedai, prepare segala macem kan. Gue tutup aja jam 10 nih. Tutup 10 beberes, cuci segala macem. Gue harus masak lagi buat pagi. Karena gue kan jualan apa? Kayak soto segala macam kan harus bikin kaldu segala macam kan dari malam tuh. Gue prepare dari malam ya udah ambil nunggu kaldunya, gue main game sampai pagi. Itu kaldu matang udah jam subuh. Ke masjid. Gue bingung mau kemana. Gue ikut aja ke masjid. Gue lihat, gue pertama gak masuk, gue lihat dulu dari belakang begini. Oh, salah begini. Gue apalin, gue buka YouTube di rumah, oh begini. Jadi sebelum situ memang gue udah belajar sholat, tapi nggak pernah jamaah. Dulu gue belajar sholatnya pakai YouTube. Jadi kan YouTube lengkap nih. Buat YouTube, gue pakai headset. Karena gue nggak hafal sholat sama sekali kan. Gue pakai headset, gue ikutin gerakannya. Iya. Ada kejadian lucu dulu. Di kosan di Makassar nih. Gue udah sholat memang ya, udah sholat. Diketok orang. Gue bukain dong. Gue lanjutin. Ya gue kagak ngerti ya. Sumpah ya, itu kan gue polos, gue kagak ngerti, gue lanjutin. Gue tegur. Tadi ngulang nggak? Kagak, gue lanjutin. Bego. Ya gue kagak tahu. Ya udah. Akhirnya, tapi untungnya dari situ, mulai abis itu, gue sholat pasti sama dia dulu. Sholat ayo sama gue, dia jadi imamnya terus. Pak Ali namanya. Pak Ali kalau denger, apa kabar? Nah, insya Allah iya, denger. Di Makassar. Itu keluarga baik banget. Alhamdulillah baik banget. Dia kalau sholat, akhirnya setelah kejadian itu, setiap waktu sholat dia pasti ketok kosan gua. Ayo beliin sholat. Tarik. Malah udah sholat. Nggak bisa, udah. Gua jadi dulu di belakang aja ikutin gerakan dulu. Akhirnya itu gua udah bisa nih. Udah bisa sholat? Udah bisa, udah hafal. Cuman sholatnya gua belum bisa karena kan gua dimamin terus kan. Gua nggak tahu. Tapi gerakannya tahu. Gerakannya gua udah hafal. Nah dengan modal itulah gua bawa ke Bali. Ternyata beda. Ada sedikit perbedaannya. Kalau di Makassar itu habis sholat salaman, di Bali enggak. Oh di Bali enggak. Jadi gue mau salamin ke orang bego gua waktu itu. Pada nggak nerima salaman gua. Zikir mungkin. Iya langsung begini. Gua kan kalau di sana kan habis itu salaman kanan kiri belakang depan kan. Kalau di Bali enggak. Waktu di Bali enggak. Gua salamin. Oh, ya udah. Gua diam aja begini. Tapi kan nggak bukan intinya itu. Iya, itu kan cuma teknis perbedaan pendapat. Ya. Nah di situ gua sih nggak mikir, oh ya udah deh. Karena waktu itu mungkin pengetahuan gue udah tahu sedikit, oh sholat tuh begini nih, jadi salaman itu di luar. Ada berbeda pendapat gitu. Iya. Itu syahadat seriusnya kapan kalau gue tahu? Syahadat benar-benar disaksikan orang itu ya pas di Bandung itu. Di Bandung? Iya. Sebenarnya di Bandung? Sebenarnya kalau kita udah bisa sholat, sebenarnya udah syahadat kan sholat kan. Pas tahiyat kan syahadat itu kan, bener nggak? Ya cuman karena nggak ada saksinya mungkin nggak sah kali ya. Iya. Resminya? Enggak, sebenarnya perjalanan lebih panjang lagi, di pulang dari Bali gue jahiliyah lagi gue. Oh gitu. Sempat mau balik lagi gue Kristen. Kan sampai ke Doni tuh kan kalau nggak salah kan? Iya, gue kan di Bali kan pandemi nih. Pandemi sampai 2020 awal deh. 2019 akhir gue balik nih ke Bandung nih. Bulan 11 gue balik karena udah nggak kuat lagi gue hidup di Bali karena nggak ada pemasukan kan. Gue balik ke Bandung, di Bandung gue hidup begitu lagi sama keluarga gue. Kayak seperti awal lagi. Iya, gitu. rumah gue kanan kirinya BPK. Lah beneran, gue tinggal di hotel, kanan BPK, babi panggang karos, udah babi panggang, lapo. Tiap pagi kan aroma babi dong. Wah enak itu. Hah? Akhirnya tiap siang gue beli. Enak ya? Enggak, tapi itu bener, jujur kalau ngomong jujur emang enak. Emang enak, iya. Sayangannya daging rusa lah itu aja. Iya, sayangannya daging rusa. Kenapa ya? Mau lagi lu? Ya kalau enggak ini nggak boleh kan? Ya nggak boleh makanya, ini nggak, gue ngetes doang. Oke. Kok pakai lo nyebut lu berarti kepikiran lu ya? Ya enggak, bukan rasanya juga kepikiran. Ya elah. Oke.
Enggak. Oke. Kalau gue tahu rasanya ya bersyukur. Itulah kelebihannya mualaf daripada enggak. Mualaf udah pernah makan babi. Udah nikmatnya udah ada, iya. Makanya kalau satu-satu kalah begitu. Iya, kita udah pernah makan babi. Oke. Oke, berarti dari 2019 resmi syahadatnya 2021 kemarin ya? Iya. Kemarin ya. Iya. Jadi dari 2020 itu sampai 2020 ya, 2020 akhir sampai 2021 gua emang di Bandung udah karena hidup sama keluarga lagi, tapi gua nggak pernah emang di situ gua nggak pernah gereja, nggak pernah. Terangnya gimana? Pas di Bandung kan gelap, terangnya gimana? Terangnya akhirnya jadi gue terangnya di Bandung itu gue udah mulai nggak tahu mesti ngapain, gue udah sejenuh sama kehidupan gue mau balik lagi seperti dulu. Kayaknya gue lebih nyaman waktu gue masih sholat. Gue pikir begitu. Kok waktu gue sholat walaupun segimana berat gue masih. Jadi dulu gini sempat di Bali ya, bukannya emang oke lah gue sekarang udah menurun nggak seperti dulu ya. Dulu gue di Bali itu yang gue pikirin cuma kapan lagi gue sholat. Ya gue jalan-jalan, gue jualan tetap jualan ya kan, gue tetap jualan. Mau ada pembeli nggak ada pembeli nggak apa-apa. Yang penting kalau waktu sholat gue sholat udah. Jadi gue pikirin kapan lagi gue sholat gitu. Jadi gue nggak sabar gitu untuk ke masjid itu nggak sabar. Oke, Masya Allah. Dan gue waktu di Bali itu full gue jamaah, full gue di masjid. Karena alhamdulillah tuh toko gue ke masjid jalan kaki deket banget gitu loh. Ya paling jalan kaki 3-4 menit lah. Deket, jadi ya gue nggak ada alasan buat males. Gua disuruh nyokap gua ke pendetaan di Simon. Oke. Bawa adek gua kan ada penyakit ya. Adek gua kan sedikit berkekurangan lah, punya kebutuhan khusus. Katanya dia bisa nyembuhin orang kan. Gua kesono dong, jauh-jauh bawa adek gua yang susah setengah mati itu jauh-jauh gua dari. Jadi waktu itu gua kadang masih di Bali, Kadang masih di Bali. Jadi background lagi balik dulu ya, flashback dikit ya biar nyambung nanti ke Kodondi. Gua dari Bali berangkat ke Kalimantan. Adek gua dari Bandung ke Kalimantan, gua ketemu di Kalimantan nih. Jadi gua berangkat dulu ke Kalimantan, gua ke Balikpapan. Di Balikpapan itu Balikpapan. Gua duluan nyiapin apartemen segala macam, nyawa mobil buat adek gua kan. Adek gua datang belakangan nih, udah beres, adek gua datang belakangan, gua jemput dong segala macam gua mau ketemu itu pendeta udah kayak ketemu presiden. Nggak bisa ketemu dia, masuk segala macam. Akhirnya adik gua yang punya kebutuhan khusus gitu harus nunggu di pinggir jalan panas-panas untuk ketemu dia doang. Jadi cuman gitu doang, ketemu didoain, nggak diomongin apa, nggak ditanya penyakit apa, enggak. Nggak ada wejangan. Nggak ada wejangan, nggak ditanya bilang penyakit apa, enggak. Main cuma by Jesus name tepok. Yang gua lucunya, jadi ada orang ini sama nih. Jadi kalau datang sakit sorenya sembuh. Besoknya dia lagi datang sakit lagi. Setting. Ya, patut juga setting. Kenapa gue tahu? Karena ini kan pendetanya gerejanya di depan nih. Gue nunggu di warung kopi depannya dong, di seberangnya bisa ngerokok segala macam kan, nungguin. Adek gue juga kan bertaruh di situ, gue ngerokok nungguin, ngeliatin nih orang kok balik sakit, baliknya sembuh. Besoknya datang sakit lagi. Kayak gitu lagi. Iya. Oke. Gue udah bilang nih sama nyokap gue, bohong itu. Udah pulang yuk. Udah pulang, nggak beres itu. Ya udah tunggu aja sampai hari Minggu sampai kebaktian kata dia, sampai kebaktian besar ya kan. Ya udah, adek gue datang hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu tuh tiap hari datang ke sono mulai siang karena menurut warga sekitar dia tuh jam 2 tuh lari sore. Hari pertama dia nggak keluar, kedua, ketiga dia keluar. Cuman gitu doang, didatengin by Jesus name sembuh, udah pulang pergi lagi. Besoknya begitu lagi. Hari keempat hari kelima pas hari Minggu kan, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu nih. Minggu itu kami benar-benar dikumpulin tuh kayak pengungsi kebakaran lah. Rame itu di pelataran gereja karena waktu itu kan masih pandemi juga, jadi nggak boleh masuk ke gereja aja, outdoor. Jadi orang tuh udah kayak ngantri sembako. Jadi orang ngantri udah panas-panasan berjam-jam gitu, datang cuma ditepuk, datang ditepuk terus ada air suci nih udah didoain. Jadi ada keran, dia boleh ngambil sebanyak-banyaknya. Oh gitu ya, oke. Nah gue lihat air pompa doang, gak ada apa-apaan. Ya cuman ya nggak tahu lah. Nah emang itu udah backgroundnya nih. Gue dari situ kan langsung ke Bandung nih, balik gue. Jadi gue nggak ke Bali lagi, gue langsung ke Bandung pulang beres kan. Nah itu berjalan lah gue jahiliyah lagi, balik nah begitu. Gue pertama nggak ketemu Kodoni, gue ketemu Aristo. Oke, ketemu jadi, apa? Nonton YouTube? Nonton YouTube Aristo lagi bahas Andi Simon. Kan gue kesel nih sama Andi Simon nih, kadang-kadang masih kesel nih, masih dendam. Oke. Gue buka Andi Simon di YouTube. Nah, Andi Simon kan
kalau kita buka history begitu kan biasa kalau itu langsung keluar kan, nongol kan. Terus si ini judulnya tuh clickbait sih sebenarnya. Oke, menjerumus lah. Judulnya saya menantang Andi Simon kalau nggak salah judulnya si Aristo tuh. Gue denger dong. Nah, ada nih si Koko Kodoni ada. Buat satu nakal ada. Ada. Dia tuh bertiga di Aristo, Kodondi sama Ustadz Yusuf Ismail. Ngomongin tuh Andi Simon. Terus si pokoknya nonton selesai si Aristo terakhirnya si Bang Aristo tuh terakhirnya dia naruh nomor handphone. Buat Andi Simon, saya tantang kamu. Hubungi saya kalau kamu berani. Kasih nomornya, gue catat nomornya dong. Gue catat dan di situ gue nggak pikir panjang. Gue WA Bang Aristo, Bang, gue mau mualaf. Iya, langsung nggak pakai banyak segala, Bang, gue mau mualaf. Nah, tapi dari gue bilang WA itu sampai gue benar-benar syahadat itu sebulan. Karena gue harus operasi dulu. Oh, lu operasi dulu? Iya, bisul. Gue jadi lucu ya gara-gara bisul operasi ya. Apa kejadian gue gitu? Bisul apa? Bisul, tapi gue harus operasi karena bisul itu kan udah pecah. Cuman ketutup nanahnya belum keluar semua. Kaki gue bengkak. Kata dokter sih nanah semua. Jadi gue operasi sama dokter harus dibukain lubang baru. Oh, pernah dengar sih, iya. Kalau dia pernah cerita ini, iya benar-benar. Lubang baru. Akhirnya dari situ gue delay lagi sebulan. Iya. Nah, lanjut. Jadi waktu itu kan karena gue udah mau itu gue nggak minta duit lagi dari orang tua. Akhirnya gue nggak berduit. Cuman kan Kodoni kapan ke Jakarta. Iya. Gue malu ngomong gak ada duit kok. Gue malu lah. Gue masih agak gengsi waktu itu kan. Gue malu bilang gak ada duit. Nah, jadi kejadian gue bisa syahadat mereka ada jadwal ke Bandung. Iya, itu tadi ya. Wah, ada saya juga sebenarnya ikut. Iya, kan gue jangan ikut kan. Cuma kalau ikut kan jadi semua. Syahadat baru nih. Oke, terus. Dan yang lucunya gini, gue waktu mau mualaf gue milih Ayah Sofia, gue tontonin juga kisah-kisah mualafnya. MCI gue tontonin juga Ko Stephen. Gue tontonin semua mualaf-mualaf tuh pokoknya dari Ustadz Munzir. Ustadz Nababan sih yang nggak pernah nonton. Ya, Ustadz Nababan gue tahu, cuman dulu ya, mungkin dulu karena dia orangnya agak serius. Kalau ngomong, gue agak gak suka nontonnya gitu ya. Sorry, bukannya apa-apa ya. Nggak apa-apa. Dia agak serius ngomongnya, kan gue orangnya kan selengean ya. Gue jadi lebih seneng nonton orangnya selengean juga gitu kayak Ustadz Ibu memang serius, cuman kan dia lebih banyak ngasih petunjuk kehidupan mualaf, jadi nggak banyak ceramahnya. Terus Kohani kan gue liat wah mualaf keras nih segala macem. Terus gue nonton lagi dulu MCI itu ya MCI Kohani ya. Kohani. Iya, Ko Stephen gue tontonin juga. Terus begitu gue nontonin dia mulu nih akhirnya. Kodoni karena asik mungkin, karena bahasanya selengean atau gimana? Iya, bahasanya gampang dicerna lah. Gampang dicerna. Iya, kalau dia bubur langsung ketelan gitu loh. Ya kan? Infus kayaknya gitu. Iya, langsung ketelan aja. Ya udah, apalagi begitu. Dulunya tuh pas gue syahadat yang datang semua datang loh. Iya benar. Ada Kohani, ada Ustadz Ipung datang, Kohani datang, Kodoni semua ya. Ya, berarti kan yang 5 gue pilih datang ke gue semua. Masya Allah. Cuma karena gue nyari Aristo ya akhirnya kan yang punya hak siar kan Aristo kan. Ya kita ngomong apa padanya dah. Iya. Ya kan karena ya kan saya gue daftar ke dia, nggak mungkin akhirnya kan. Ya tapi ya gue juga nggak milih-milih memang, ya udah dia datang semua. Dan itu gue datang jam 10 malam kalau nggak salah. Gue minjem motor orang, gue datang ke sono. Iya, gue datang langsung ngobrol, langsung syahadat, gak banyak. Masya Allah. Senang waktu itu ketemu Kodondi yang lain-lain, terus syahadat depan mereka gitu. Ngomongin perasaan ini ya. Gue waktu malah nggak mikir apa-apa gue. Syahadat, alhamdulillah gue syahadat. Begitu gue mikirnya itu, gue cuma senangnya ini semua orang yang gue tonton ini datang gitu loh. Nggak direncanain sama gue nggak milih-milih siapa, maksudnya gue nggak. Pokoknya karena waktu itu gue cuma punya nomor kontaknya Aristo, gue langsung hubungin dia. Karena yang lain kan nggak, nomornya susah nih, nyari-nyari Kodondi aja nomornya susah. Aristo kan nyebutin nomornya, gue hubungin dia, Bang, waktu itu gue masih malam Bang, ini gue Glenn dari Bandung, gue mau malam. Nggak nyampe 5 menit dibalas sama doi, langsung, ya udah kapan? Jadi pokoknya selama proses itu sampai mualaf itu ya mereka cuma ngomong kalau punya niat jangan ditunda-tunda. Disegerakan. Nah, terus gitu ya.
Gua waktu itu juga sebelum bersyahadat yang benar-benar live, gua udah sering gabung ke TikTok. TikToknya si Rifa. Oh ya, siapa? Uni Rifa. Uni Rifa, Iya. Uni ya. Gua gabung sama dia, yang mana gua bilang gua mau mualaf segala macem, ya akhirnya cuman saya bilang yaudah sekarang aja, kata jangan, enggak, saya mualaf nanti di itu, karena berarti udah banyak lah ya yang mau ini bantu Iya. bersyahadat gitu. Oke, Dan berarti waktu 2000 berarti udah setahun ya, 2 tahun lah ya. udah setahun pas. Setahun pas ya lah ya. Ya, setahun pas November. Gua syahadat tuh Agustus. Oke. Sekarang ini udah setahun, udah resmi syahadat nih. Itu menjalankannya jadi lebih gimana menurut perasaan Bang? Gue bersyukur semua yang gue butuh ada aja terus, walaupun nggak kelebihan ya, tapi cukup. Masya Allah. Karena emang itu janji Allah kan, tidak ada orang miskin. Wah, tepat sih. Nggak ada orang miskin, adanya Yang cukup. ada orang cukup. Orang kaya dan cukup. Iya. Tapi gini, maaf ya, sama keluarga gimana? Awal sampai sekarang. Ya kalau mau diceritain pahit, cuman gue nggak suka, nggak enak kalau bisa ceritain. Oke, tapi nggak manisnya sekarang. Ada nggak progres baiknya gitu? Manisnya gue jadi sekarang intensitas gue berhubungan sama nyokap gue jadi sering. Dulu kan gue nggak pedulian. Oh iya. Oh dulu gue nggak peduli. Oh oke, semenjak kenal Islam jadi lebih care gitu. Iya, maksudnya lebih, ya akhirnya lebih legowo lah untuk nanya kabar. Kadang-kadang juga nanya sama bokap gue aja, akhirnya gue ngomong lagi setelah gue syahadat. Gue sama bokap gue mungkin udah hampir 4 tahun gue ngomong susah, nggak ngomongan. Tapi Islam ngomong, cuma apa kabar, gimana, sehat. Ya tapi itu udah memberanikan diri, melawan ego itu kan. Ya emang diharuskan. Ya masa hal yang dalam keluarga gue aja nggak bisa gue jalanin. Karena ngapain gue ke orang lain dulu, sedangkan keluarga gue aja masih nggak beres gitu kan. Ya walaupun gue nggak bisa membawa mereka ikut sama gue, ya tinggal gue masih bisa mereka menunjukkan kalau gue nih udah beda nih. Dan memang gue sekarang jauh lebih sabar untuk ngadepin nyokap gue. Kalau mungkin dalam keadaan gue masih di jalan yang salah ya, masih domba tersesat gue dulu ya. Mungkin dengan kejadian waktu ini yang gue alami sama nyokap gue sekarang, mungkin gue udah ngamuknya udah gelap mata gue. Karena ya kan, hormatilah ibumu 3 kali kan, baru bapakmu. Ya akhirnya semarah-marahnya gue waktu itu ya, gue tetap tahan diri. Dulu mungkin gue waktu masih agama lama, gue gampang banget makin nyokap gue, ngamuk-ngamuk nyokap gue, anjing babi keluar, berani gue. Karena kan gue masih selamat, nggak ada namanya konsep keselamatan tadi yang diceritakan di awal. Oke. Ya akhirnya gue pikir mau maki siapa mau gue maki nggak masalah. Tapi kalau di Islam kan nggak ada kayak gitu kan? Ya nggak ada, makanya setidaknya ada hisab. Iya, jangan sampai gue, ya apalagi kan azab itu buat orang tua kan. Wah iya, di bumi kan, bener, langsung. Itu akhirnya itu walaupun mereka beda frekuensi sama gua kan, tetap aja kan namanya dia ibu kan nggak kalah frekuensi kan. Oke, masya Allah. Yang jelas mudah-mudahan diberikan hidayah Bang ya, jelas ya, amin ya. Hidayah nggak bisa dibeli sih. Iya, maksudnya diberikan oleh ya, Allah hidayah. Mudah-mudahan kalau emang dia pilihan. Amin. Ya, karena kalau nggak dipilih juga kan, ya gua merasa beruntung karena gua dipilih gitu aja. Karena gua merasa kita hidayah itu nggak diberikan cuma-cuma. Betul. Dan ya gua nanya sama lo deh sekarang, orang paling kaya di dunia ini siapa sih? Menurut pandangan dunia, pandangan akhirat? Pandangan dunia? Ya. Elon Musk? Ada lagi sebenarnya sih. Ya kita bilang dia lah. Bisa beli hidayah nggak? Itu nggak bisa. Ya udah. Berarti yang paling mahal hidayah? Ya sebenarnya ya itu kan nggak bisa dilihat dengan uang. Jadi iya, ya bener. Oke. Ya mungkin gua ngerasa sih ya sekarang gua sih lebih apa ya, walaupun nggak, ya gue bukan orang yang masih tekun-tekun banget lah apa enggak, tapi lebih tertata. Lebih tertata lah, lebih tertata. Gue lebih bisa menjaga sikap di depan orang. Gue lebih takut sekarang untuk melakukan sesuatu yang di luar nggak sesuai dengan ajaran, walaupun gue nggak tahu banyak ya. Oke. Tapi ini poin penting tadi disampaikan Bang Glenn bahwa biarpun mu'alaf gitu, tapi ya justru kita menjadi mu'alaf baktinya 2 kali lipat lebih daripada sebelumnya agama Islam kan gitu ya. Itu harus ditunjukkan supaya orang tua kita tuh bahwa sadar bahwa kita tuh sekarang ada yang berubah loh ya, karena apa yang kita bawa gitu. Oke, Bang Glenn, mungkin kalau boleh tanya terakhir, alasan apa sih Bang Glenn ini terjun di dunia hukum? Kalau alasan sih gue nggak tahu ya. Nggak tahu. Nggak tahu.
Alasan Tapi gue ada nggak tahu. visi misi nggak kayak gitu apa gimana? Ya sekarang begini ya, gue nggak mau ngomong gue sok bener atau enggak apa, gue nggak mau bicara itu. Cuman gue ya masuk hukum mungkin karena gue satu sisi ya gue pengen itu loh, gue dulu tahu banyak orang-orang yang butuh bantuan tapi nggak mau nanya karena takut bayar. Dulu tuh gue mikir begitu. Jadi kalau gue sekarang sih nggak pernah matokin harga. Orang minta tolong, gue tolong. Yang penting gue cukup buat makan, gue cukup buat ongkos, ya udah gue terima. Nggak pernah matok harga. Jadi gue sebenarnya pengen bantu orang karena banyak yang gue lihat yang sekitaran gue ini yang butuh bantuan, nggak tahu mesti ngapain, tapi nggak nanya karena takut mahal gitu loh. Ya walaupun akhirnya mereka cuma bertanya, terus minta kita bantu sedikit ya kita bantu. Tapi ya namanya tetap kita hidup kan, kita juga butuh keseimbangan. Butuh keseimbangan ya. Tapi ya gue tuh tetap positif aja, di mana gue bantu orang dengan ikhlas pasti Allah ngasih lebih. Itu poinnya, betul banget. Ya, jadi maksud gue ya kalau gue sekarang bantu seadanya ya istilahnya gue emang pasti gue butuh lah ongkos dong kan gitu, nggak mungkin karena ya gue kan juga butuh sekolah ini kan bayar. Wajar. Iya. Tapi jelas visinya adalah pengen menyelamatkan ataupun mendukung orang-orang yang dalam tanda kutip mualaf yang terjolimi. Ya kalau gitu, itu satu sisi emang udah panggilan gue karena gue jujur gue bisa ngambil pengacara ini karena dapat dibantu sama Ustadz Fatih Karim. Cinta Quran. Ustadz kita itu, Mas Mas. Fatih Karim itu yang bantu gue, akhirnya gue bisa ikut ujian. Karena nyokap gue waktu itu nggak mau bantu sama sekali, cuman sampai ya gitulah karena udah tahu gue udah masuk Islam, akhirnya ya terputus semua kan. Gue mau minta juga nggak dikasih ya. Dulu yang bantu gue banyak, Kohani juga, Kohani tetap bantu gue. Tapi yang berasa waktu itu yang akan gue butuh ya, jadi yang bantu gue dulu Yayasan Pembina Mualaf, YPM atau HID bantu gue. Karena dulu gue sempat sama Kodoni lama kan, sebelum gue bisa jadi pengacara, gue kan sempat istilahnya ikut beliau lah lama, bantu beliau kemana-mana. Saya juga itu. Ada saya juga terjun gitu. Ya, kan waktu itu kan ya kameramennya kan nggak gue. Segala macam ya gue bantu lah. Situ ya gue juga dibantu mereka. Ustadz Fatih Karim. Jadi dari situ mungkin ada kepikiran untuk hukum itu digunakan untuk bantu mualaf. Jadi sebenarnya itu ya kebilang juga karena yang bantu gua juga orang-orang yang mualaf hebat juga, ya. Orang-orang hebat lah yang kita bilang dalam Islamnya bagus, besar ya kan, maksudnya perjuangannya ya. Gua nggak mau ngecewain lah, kalau memang mereka bisa bantu gua siap gitu selalu. Masya Allah. Yang pada poin pentingnya adalah untuk membantu kaum muslimin juga dalam hal dakwahnya gitu kan. Baik, tapi semoga Allah mudahkan ya Bang Len ya. Siap apapun kegiatan Bang Len, termasuk tadi menjadi pengacara, kita doakan semoga sukses terus. Amin. Oke, mungkin kalau terakhir nih Bang Len, kalau mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman atau pemirsa Naba TV, kira-kira mau pesan apa nih? Terutama yang mungkin orang-orang yang pernah berinteraksi dengan Bang Len dulu yang masih non-muslim. Bagi saudara-saudara saya Kristiani ya. Untuk saudara-saudara saya yang masih Kristiani, yang masih Katolik atau yang non-Muslim, carilah kebenaran, maka kebenaran akan menghampirimu. Jadi coba baca Alkitabmu tanpa ada pengaruh gereja, tanpa ada pengaruh orang lain, baca dari lubuk hatimu paling dalam. Mengertilah bahasa-bahasa itu secara nalar manusia, secara akal sehat. Karena untuk baca Alkitab nggak perlu Roh Kudus. Nggak perlu. Kita diajarin baca kok, kita kan dikasih akal pikiran sama Allah, sama Tuhan kita. Jadi kalau kita dikasih akal pikiran terus baca Alkitabmu butuh Roh Kudus, berarti akal kita buat apa? Gunakan akal sehatmu, baca. Temukan kebenaran itu. Masya Allah. Karena kebenaran itu sudah ada di depanmu. Apa yang hak, apa yang rahmatan lil alamin itu ada di depanmu. Ya, cari, buka hati, lembekkan, turunkan egomu, lunakkan hatimu, buka pikiranmu, cari tahulah, maka kau akan mendapatkan apa yang benar.
Masya Allah. Ya, mudah-mudahan pesan ini bisa menggugah atau perasaan atau hati ya daripada teman-teman kita yang non muslim. Untuk yang muslim, Nah, silakan kalau lagi. sama-sama kita doakan, kita sama-sama tetap istiqomah. Amin. Kita bisa berkumpul di jannah. Amin. Ya, insya Allah. Amin. Kita bersaudara dalam muslim. Jadi sapa kalau ketemu saya di jalan, sapa. Ya kan kalau saya nggak kenal Anda nih, tapi Anda tahu saya kan sekarang. Ya, jadi disapa ya. Ketemu di jalan, siapa tadi namanya nggak tahu, lupa deh. Yang penting kayak pernah ingat gitu. Karena kita saudara sekarang. Betul. Nggak perlu harus kenal nama sebetulnya. Kalau kita ngeliat sesama muslim harus saling sapa gitu. Bagi yang butuh bantuan konsultasi hukum, kirim aja message di Arnaba. Nanti biar saudara Adam menyampaikan ke saya bantu, insya Allah saya bantu sebisa saya. Masya Allah. Ya. Oke. Baik, Bang Lin, terima kasih banyak atas waktu yang sudah disediakan untuk kami, Bang Lin. Mudah-mudahan Bang Lin sehat terus. Amin, amin. Lancar semuanya insya Allah. Amin. Kalau udah jadi hakim jangan lupa sama. Nggak bisa lah. Nggak bisa. Oh, baik. Baik. Oke. Baik, itu mungkin pemirsa Adapi TV yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat daripada kisah dari Bang Glenn ini. Kita akhiri atau saya akhiri. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.